Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Herliana dengan NIM 2001074 dari kelas Teknik Perminyakan B20. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hoisting system, rig up dan rig down, serta cara penginstalan rig. Oke, langsung saja kita membahas tentang hoisting system. Apa sih hoisting system tuh? Jadi, hoisting system ini sistem pengangkatan serta penurunan rangkaian pipa bor dan peralatan lainnya. Sistem angkat ini sangat penting dalam kegiatan menyambung dan melepaskan rangkaian pengeboran seperti bit, drill coral, drill pipe, dan kelly. Nah, sistem angkat ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu yang pertama ada supporting struktur dan yang kedua ada hoisting equipment. Nah, apa sih supporting struktur ini? Jadi, supporting struktur ini dia berfungsi untuk menyangga peralatan-peralatan pengeboran. Nah, supporting struktur sendiri terdiri dari drilling tower, substructure, dan rig floor, yang dimana kita bahas satu-satu ya. Drilling tower itu dibagi menjadi dua, yaitu ada derrick yang dimana menara ini tidak dapat didirikan dalam satu unit, akan tetapi pendiriannya itu disambung dengan bagian lainnya. Nah, derrick ini banyak digunakan pada pengeboran sumur lepas pantai, kayak di offshore gitu. Terus untuk memindahkan derrick ini harus dilepas satu persatu bagiannya, kemudian dirangkai kembali di tempat tujuan. Nah, yang kedua itu ada mesh. Mesh ini posisi berdirinya dari bagian satu dengan bagian lainnya itu dilas atau diskrup. Tipe mesh ini didirikan dengan cara ditahan oleh teleskoping dan diperkuat oleh tali-tali yang ditambatkan secara tersebar. Menara ini lebih murah, mudah, dan cepat dalam pendiriannya. Kemudian transportasinya juga murah, tetapi dalam penggunaannya ini terbatas pada pengeboran yang tidak terlalu dalam. Kemudian ada substruktur, yang dimana substruktur ini konstruksi dari kerangka baja sebagai platform yang terpasang di atas lubang bor langsung. Fungsi dari substruktur ini mampu menahan beban yang sangat besar yang berasal dari derrick atau mesh, peralatan hoisting, rotary table, drill string, dan beban dari casing. Kemudian yang ketiga ada rig floor. Rig floor ini fungsi utamanya untuk memberi tempat kerja bagi kru pengeboran dalam melakukan operasi pengeboran kan. Nah, pada rig floor ini terdapat rotary table, mouse hole, red hole, kunci-kunci tong, slip, dan lain-lain. Terus kita lanjut ke hoisting equipment, yang dimana peralatan pengangkatan ini terdiri dari drawwalk, overhead tools, dan drilling line. Kita bahas satu-satu, yaitu ada drawwalk. Drawwalk adalah tempat gulungan drilling line. Drawwalk ini akan berputar bila dihubungkan dengan prime mover. Prime mover ini mesin penggerak. Nah, kemudian drawwalk biasanya ditempatkan di dekat meja putar. Jenis drawwalk ini ada dua, yaitu ada elektrikal dan mekanikal. Fungsi utama dari drawwalk ini yaitu yang pertama bisa menegakkan dan merebahkan menara. Terus yang kedua menyambung dan membuka sambungan drill string. Terus yang ketiga mengoperasikan pompa lumpur. Yang keempat meneruskan tenaga dari prime mover ke rangkaian pipa bor. Nah, berikut ada komponen-komponen drawwalk. Yang pertama ada revolving drum, yang dimana revolving drum ini merupakan suatu drum untuk menggulung drilling line. Terus berikutnya ada braking system, yang dimana terdiri dari rem mekanis utama dan rem pembantu hidrolis atau listrik, berfungsi untuk memperlambat atau menghentikan drilling line. Kemudian yang ketiga itu ada rotary drive, berfungsi untuk meneruskan tenaga dari drawwalk ke meja putar. Kemudian ada cat hitch, yang dimana fungsinya ini untuk mengangkat beban-beban ringan, rig floor, dan juga berfungsi untuk menyambung atau melepas sambungan pipa bor. Kemudian kita lanjut ada overhead tools, yang dimana overhead tools ini adalah rangkaian sekumpulan peralatan yang terdiri dari crown block, traveling block, link, elevator, dan deadline anchor. Kita bahas satu-satu ya. Apa sih crown block itu? Jadi crown block itu dipasang di paling atas mesh yang terbentuk dari puli-puli. Nah, tersambung dengan traveling block melalui drilling line untuk mengangkat beberapa peralatan pemboran.
Crown block juga bekerja ketika drilling line ini ditarik atau diturunkan oleh drawwalk. Kemudian yang kedua ada traveling block. Traveling block ini bergerak menyesuaikan crown block ya. Bergeraknya tuh naik turun untuk mengangkat hook lock. Kemudian ada link. Link ini merupakan alat yang digunakan untuk menghubungkan antara traveling block dengan elevator. Alat ini dipasang pada telinga traveling block dan elevator. Nah, kemudian ada elevator. Elevator ini alat yang terhubung oleh link dan merupakan alat yang dipakai untuk memindahkan pipa pengeboran. Kemudian elevator ini bekerja dengan mencengkeram pipa dan dikunci oleh sistem pengunci pada elevator. Terus kemudian ada deadline anchor, yang dimana deadline anchor ini merupakan alat yang dipakai untuk menambatkan drilling line. Nah, kemudian yang terakhir ada drilling line. Drilling line itu digunakan untuk menahan atau menarik beban pada hook. Susunan dari drilling line sendiri itu ada river drilling line, yang dimana ini itu artinya tali yang melewati roda-roda crown block dan traveling block. Kemudian yang kedua ada deadline. Jadi deadline ini tali yang tidak bergerak yang ditambatkan pada substructure. Kemudian ada deadline anchor. Nah, deadline anchor ini tempat tali yang tidak bergerak. Terus ada phase line. Phase line ini tali yang bergerak dan digulung pada drumnya. Kemudian ada storage. Storage ini gulungan tali yang terletak di dekat rig. Oke, selanjutnya ada rig up. Rig up adalah merangkai peralatan pengeboran di lokasi dan mendirikan menara. Nah, tahapan untuk pemasangan rig up ini yang pertama ada pemasangan substructure. Yang kedua ada pemasangan lantai bor. Yang ketiga ada pemasangan prime mover dan drawalk. Yang keempat ada pemasangan overhead tools. Yang kelima ada pemasangan derrick. Oke, selanjutnya ada rig down. Rig down ini adalah pembongkaran menara setelah operasi pengeboran selesai. Untuk tahap rig down sendiri itu kebalikannya dari tahap rig up. Nah, terus kemudian ada aturan atau SOP saat menginstal rig. Jadi yang pertama itu merangkai atau menyetel bagian perangkat bor di lokasi diupayakan dapat terlaksana dalam waktu yang cepat tanpa menimbulkan kerusakan atau kesulitan. Terus yang kedua itu step kedua sebelum peralatan rig datang di lokasi atau tempat yang baru, harus dilakukan pemberian patokan dan garis-garis sesuai dengan denah dari unit rig atau layout unit rig ya. Terus yang ketiga ini, step ketiga, ketentuan peralatan terkait dengan peraturan keselamatan kerja harus diperhatikan. Oke, cukup sekian presentasi hoisting system, rig up, serta rig down, dan aturan SOP menginstal rig dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.